Perkenalkan, nama saya Sona, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Merdeka Malang, NIM 2003 10007, semester 2. Baik, di sini saya akan menceritakan hukum adat yang terdapat pada suku Dayak Agabak. Jadi, hukum adat yang terdapat pada suku Dayak Agabak adalah hukum dolop. Baik, di sini saya akan menceritakan, lihat cuplikannya ya. Pada zaman penjajahan Belanda, konon pada awalnya penjajahan Belanda pernah terjadi sekelompok orang suku Dayak Agabak menangkap dan membunuh seorang serdadu Belanda di Mansalong dan memakannya secara beramai-ramai. Saat ini semua tradisi kayau dan kanibal tersebut telah ditinggalkan dan suku Dayak Agabak telah menjadi suku yang ramah bagi siapapun, termasuk pendatang yang sekedar lewat maupun menetap di wilayah mereka. Menurut beberapa peneliti, istilah nama Dayak Agabak diberi nama oleh para pendatang yang masuk ke wilayah kediaman suku Dayak Agabak, yaitu suku Dayak Tenggalan. Sedangkan menurut orang Dayak Agabak sendiri, istilah Agabak adalah berasal dari abak atau cawat. Tata cara dolop atas perkata sengketa tanah. Dolop merupakan instrumen penyelesaian perkara tanah yang dihadapi oleh masyarakat suku Dayak Agabak di Kabupaten Nunukan dan suku Dayak Agabak di Kabupaten Malinau. Kedua suku berasal dari kabupaten yang berbeda, namun memiliki keunikan dalam penyelesaian perkara tanah dan bahkan dengan permasalahan lainnya. Jarak yang dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air. Implementasi penyelesaian perkara tanah melalui jalur dolop adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah musyawarah. Tahap pertama adalah mengadakan pertemuan, membahas masalah perihal perkara tanah yang tak berujung pada penyelesaian. Musyawarah dipimpin oleh pengurus adat atau ketua adat sebagai tokoh yang akan memutuskan suatu perkara. Musyawarah adalah merupakan pengadilan adat yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tanah. Apabila dalam musyawarah perkara tetap tidak dapat diselesaikan, maka dilanjutkan ke dalam jenjang berikutnya, yaitu dolop. Sebab dengan dolop merupakan upaya terakhir apabila jalur musyawarah tidak berhasil memecahkan perkara tersebut. Proses musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat menetapkan untuk bentuk denda sebagai kesepakatan bagi yang benar-benar bersalah untuk membayar denda berupa uang, sapi, kerbau, tempayang, dan guci. Penetapan denda disesuaikan dengan kualitas perbuatan kejahatan yang dilakukan. Kedua, ritual. Sebelum masuk ke pelaksanaan dolop, terlebih dahulu dilakukan ritual yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ritual tersebut berupa yaitu beras yang berwarna kuning secukupnya, telur ayam kampung 1 butir. Selanjutnya, tokoh adat memanggil seluruh penghuni air yang ada di dalam air untuk bersiap melakukan penyiksaan bagi yang bersalah. Setelah semua alat pendukung dolop sudah siap, maka ketua adat menaburi sungai yang dalamnya sekitar 1 meter dengan beras kuning dan telur ayam, kemudian masuk ke dalam pelaksanaan dolop. Ketiga, dolop. Upaya penyelesaian sengketa tanah oleh masyarakat dengan melalui jalur informal, sebagaimana menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum nyata dari rakyat. Pernyataan Bapak Suepomo yang dimaksud adalah hukum adat dolop yang telah dijadikan sebagai pengadilan terakhir bagi setiap masyarakat yang melakukan kesalahan. Dolop adalah merupakan upaya terakhir yang melibatkan banyak subjek, baik tokoh masyarakat, ketua adat sebagai hakim atau pelaksanaan dolop, kedua keluarga yang berperkara, serta seluruh masyarakat suku Dayak Agabak. Kehadiran masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan pengadilan adat atas perkara tanah dimaksudkan agar masyarakat sadar untuk tidak berbuat jahat dan mempermalukan keluarga. Di samping itu, agar masyarakat suku Dayak Agabak tidak egois, serakah, dan menganggap dirinya selalu benar, sekalipun telah merasakan
Masyarakat. Pelaksanaan dolop dengan cara menyelamkan ke dalam air dengan kedalaman 1 meter, yang dimulai dengan aba-aba atau hitungan 1, 2, dan 3. Yang berperkara memasukkan tubuhnya menyelam ke dalam air. Maksudnya adalah dengan masuk ke dalam air dan diam di dasar air, lalu seluruh penghuni air yang telah dipersiapkan oleh ketua adat turut berperan melakukan penyiksaan bagi yang benar-benar bersalah. Ketika proses penyiksaan oleh penghuni air berlangsung, maka akan mudah diketahui siapa pelaku perkara sesungguhnya. Dengan bentuk sanksi yang terjadi adalah bahwa yang bersalah akan merasa sangat tersiksa, kesakitan, dan bila tetap memilih bertahan dalam air dengan siksaan, maka yang bersalah bisa meninggal di dalam air. Akan tetapi apabila ia dapat memunculnya dirinya, maka akan terjadi penyiksaan berupa seluruh lubang tubuhnya mengeluarkan darah. Sedangkan bagi pihak yang tidak bersalah, mendapat perlakuan istimewa, tidak tersiksa, terasa berada di sorga, dan bias bertahan lama di dalam air tanpa ada rasa sakit.